Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, akan dibuktikan V topi dengan formulanya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah estimasi tabias untuk si V. Namun perhatikan bahwa V topi itu sebenarnya itu adalah rata-rata terbobot dari VI, ya. VI topi gitu. Artinya kita cukup membuktikan bahwa ekspektasi dari VI topi itu adalah V. Nah, jika kita bisa membuktikan ekspektasi dari VI topi adalah V, maka otomatis kombinasi linear dari VI topi itu adalah ekspektasinya tuh V juga. Ya. Jadi sekarang kita cukup membuktikan yang ini doang nih. Ya. Nah, sekarang untuk membuktikan yang ini saya akan pandang VI topi bersyarat theta I ya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah standar deviasi ya, sampel standar deviasi dari polis ke I. Yaitu I dari 1 sampai total data polis ke I itu adalah ini ada MI ya. Terus ini MIJ XIJ ya harusnya. XIJ min X bar I kuadrat ya. Bersyarat theta I. Nah, sekarang saya akan meninjau yang bagian sininya aja karena akan saya sederhanakan ya. Jadi sigma J dari sama dengan 1 sampai MI dari MIJ terus XIJ dikurangin X bar I kuadrat. Ini akan saya sederhanakan. Pertama-tama akan saya buka dulu kuadratnya itu ya. Saya buka menjadi seperti ini. Ya, jadi XIJ kuadrat min 2 XIJ X bar I ditambah X bar I kuadrat ya. Nah, setelah saya buka, saya akan pecah sigmanya itu ya. Jadi MIJ dikali ini, sigma ini dikali ini, sigma ini dikali ini. Jadi ntar total ada 3 sigma ya. Total ada 3 sigma sebagai berikut, saya sudah tulis. Nah, yang bagian pertama, ya saya tidak akan apa-apakan, karena tidak bisa diapa-apain ya. Nah, tapi yang bagian ketiga nih, nah ini, bagian ini tidak mengandung J, jadi bisa saya keluarkan, saya taruh depan. Nah, oleh karena itu, saya punya sigma J sama dengan 1 MIJ, dan ini kalau kita total, itu tuh sama dengan MI. Ya. Jadi MIJ itu kalau kita total ya, MI1, MI2, kalau kita total itu jadi MI kan. Nah, maka ini akan bisa disederhanakan menjadi ini ya, X bar I kuadrat dikalikan MI. Nah, sekarang kita tinjau yang bagian kedua. Ini lagi-lagi ini bisa saya taruh ke depan karena tidak mengandung J. Ya. Terus saya punya MIJ dikali XIJ. Ya. Nah, kita tahu bahwa X bar I itu adalah rata-rata terbobot dari MIJ dikali XIJ ya. Nah, ini mirip nih. Ya. Berarti sigma ini tuh adalah X bar I dikali MI. Oleh karena itu ini menjadi 2 dikali X bar I. Ini yang bagian ininya ini sama dikali ini kan ya. Jadi X bar I lagi dikalikan MI. Nah, berarti kita punya 2 suku yang sama nih. Tapi yang ini koefisiennya min 2, ya ini koefisiennya 1. Oleh karena itu, kita punya ini menjadi J sama dengan 1 sampai MI, MIJ, XIJ dikurangin ya, MI X bar I kuadrat. Ya. Nah, jadi ekspresi ini nih ya disederhanakan menjadi ini sekarang. Nah, semoga cukup jelas. Kita akan lanjut pembuktian kita. Langkah selanjutnya itu saya ingin mencari tahu ekspektasi dari X bar I bersyarat theta. Ya. Ekspektasi dari X bar I bersyarat theta yaitu adalah ekspektasi dari X bar I itu adalah seper MI sigma, ini J ya, MIJ XIJ ini bersyarat theta I ya. Dan ini karena bisa masuk, semuanya itu bisa masuk, ini menjadi X seper MI, sigma, indeksnya J, MIJ, ekspektasi dari XIJ bersyarat theta. Nah, ini tuh adalah mu theta I ya. Dan ini tidak tergantung dari indeksnya J, jadi bisa keluar, sehingga kita punya sigma MIJ. Sigma MIJ itu adalah MI, berarti ini bisa kecoret. Jadi yang kita punya adalah mu theta I. Nah, sekarang kita akan cari tahu variansinya ya. Variansinya kurang lebih sama caranya. 1 per MI sigma MIJ XIJ bersyarat
theta I. Nah, variansi itu bukan fungsi linier, tapi bisa dikeluarkan ya. Ini dikeluarkan, ini menjadi 1/mi kuadrat ya. Nah, terus sigma ini juga semua jadi mij kuadrat juga. Nah, ini kita punya variansi dari xij bersyarat theta I. Nah, ini kita tahu ini tuh adalah V theta I per mij ya. Nah, jadi mij ini sama mij ini kecoret. Jadi kita cuma punya mij pangkat 1 nih. Ini kecoret pangkatnya jadi pangkat 1. Nah, terus V theta I lagi-lagi tidak ada indeks J-nya di situ, jadi bisa dikeluarkan. Jadi kita lagi-lagi punya sigma mij yaitu sama dengan mi. Nah, tapi kita di sini punya di bawah ada mi kuadrat. Oleh karena itu ini menjadi V theta I per mi pangkat 1. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita pengen tahu ini var dari xij bersyarat theta I itu apa? Sesuai rumus dari variansi ya, definisi itu adalah ekspektasi dari xij kuadrat bersyarat theta I dikurangin ekspektasi dari xij bersyarat theta, tapi yang ini dikuadratkan. Nah, ini kita udah tahu sisi kiri itu adalah V theta I per mij. Yang ini kita nggak tahu nih. Tapi yang ini kita tahu nih, yaitu adalah mu theta. Nah, dengan ini kita bisa cari tahu ekspektasi dari xij kuadrat bersyarat theta I. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk ini. X bar I ya. Yaitu adalah ekspektasi dari X bar I kuadrat bersyarat theta I min ekspektasi dari X bar I bersyarat theta I. Ini yang dikuadratkan yang di luar. Nah, ini kita tahu sama dengan ini nih ya. V theta I per mi. Nah, ini kita nggak tahu. Nah, ini kita tahu yaitu sama dengan mu theta juga. Nah, ini dengan ini kita dapatkan bahwa ekspektasi dari X bar I kuadrat bersyarat theta I itu adalah, ya ini kita tulis langsung, hasilnya itu adalah V theta I per mij ditambah mu theta I, sedangkan ini adalah V theta I per mi ditambah mu theta I. Nah, sekarang dari yang kita sudah turunkan ini, kita sudah siap untuk membuktikan bahwa V top I itu adalah estimasi tabias untuk si V, yang akan saya tulis di slide berikutnya. Nah, ini adalah pembuktiannya. Nah, pertama-tama kita ekspektasi dari V I bersyarat theta I itu adalah apa? Nah, ini tuh adalah sesuai formulanya tadi ya, tadi di 2 slide sebelumnya kalau tidak salah. V theta I bersyarat theta itu adalah ini nih. Ya. Nah, ini. Dan ini sudah saya sederhanakan, bentuknya sudah saya sederhanakan ya, menjadi sigma mij xij kuadrat dikurangin mi dikali x bar I kuadrat. Tapi semuanya bersyarat theta I. Nah, lagi-lagi karena ini ekspektasi itu bisa masuk. Jadi kita punya ini dan ini. Dan ini kita bisa pakai sifat yang sudah kita turunkan di slide sebelumnya, ini tuh menjadi ini. Dan ekspektasi x bar I kuadrat itu menjadi ini. Ya. Terus di sini kita lihat nih, yang bagian pertamanya dulu aja nih. Nah, ini mij ini akan kecoret dengan yang ini ya. Sehingga kita punya sigma dari V theta I. Sigma dari V theta I sejumlah ni. Maka ini kita punya ini. Nah, kemudian ini tidak bisa diapa-apakan, tapi karena tidak mengandung J, jadi bisa keluar. Jadi sigma dari mij itu adalah mi. Maka kita punya ini. Nah, selanjutnya yang bagian sisi kanan, yang suku berikutnya, yang ini dikalikan ini kan bisa dicoret, jadi kita punya V theta I doang, nih V theta I doang. Nah, kemudian ini dikalikan ini, jadi seperti ini. Dan akhirnya yang ini sama yang ini kecoret, kemudian yang ini dengan yang ini disanakan menjadi n-1, n-1-nya kecoret, jadi kita punya V theta I doang. Nah, akibatnya ekspektasi dari VI bersyarat theta I adalah ekspektasi dari V theta I dan ini sama dengan V. Ya. Jadi terbukti bahwa V theta I itu adalah, ini kan ekspektasi dari V theta I nih.
Nah, jadi terbukti adalah V theta itu adalah estimasi tabias dari si V. Oleh karena itu, dengan kata lain, V topi juga adalah estimasi tabias dari si V. Nah, sekarang kita ingin membuktikan langkah terakhir kita, yaitu adalah membuktikan A topi adalah estimasi tabias dari si A.